Nah, angka kredit kumulatif ya, angka kredit kumulatif yang dibutuhkan dari 3A ke 3B ya, dari 3A Bapak Ibu lihat ini yang panas saya tunjukkan. Dari 3A ke 3B, angka kredit kumulatif. Jadi angka kredit kumulatif itu angka kredit seluruhan dari unsur utama dan unsur penunjang, itu yang Bapak Ibu butuhkan untuk naik pangkat dari 3A ke 3B itu hanya 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebaiknya di unmute aja, Bu. Betul, Bapak Ibu silakan di unmute dulu mic-nya agar kita mulai bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Lutfi selaku pembina Lingkar Pendidikan Madani sudah ada di antara kita. Selamat datang Bapak, sehat. Yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Helmiati MPD CICRNR yang juga sudah hadir. Selamat datang Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Lingkar Pendidikan Madani, juga yang terhormat Bapak Ibu Deputi pengurus Lingkar Pendidikan Madani yang telah bekerja keras sehingga terselenggaranya acara webinar di Lingkar Pendidikan Madani hari ini. Dan tentunya yang sangat-sangat saya hormati Bapak Ibu peserta webinar seri 3 pada pertemuan hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Bapak Ibu hebat. Selamat bergabung di Lingkar Pendidikan Madani pada pertemuan seri pertama ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3 April 2021 kita dapat bertatap muka secara online dalam kegiatan webinar series 3 tema pengembangan diri. Ini tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu dalam dunia kita, dunia pendidikan pada pertemuan ke-1 kali ini. Sebelum melanjutkan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin ada yang belum mengenal saya. Nama saya Uningsi, pada hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada kegiatan webinar seri 3 pertemuan ke-1 bersama narasumber hebat yaitu Ibu Dr. Helmiati MPD CSCRNR. Beliau adalah juga selaku Ketua Lingkar Pendidikan Madani. Mohon izin, mohon maaf yang lain di mute saja Bu, di mute kayak di pasar. Mute, atau mungkin host atau co-host bisa membantu. Admin tolong di mute aja admin. Iya betul. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu karena mungkin ada beberapa teman-teman yang baru bergabung dengan Lingkar Pendidikan Madani. Saya ingin menginformasikan tentang Lingkar Pendidikan Madani yang mungkin ada beberapa teman ya yang belum baru bergabung. Jadi LPM ini memiliki visi yang super hebat Bapak Ibu, alhamdulillah, yaitu visinya kebersamaan membangun peradaban pendidikan yang berkemajuan, mewujudkan sumber daya manusia unggul, inovatif dan berkarakter. Itu visi LPM
Selanjutnya misi Lingkar Pendidikan Madani yang pertama yaitu mengadakan pelatihan kreativitas dan inovasi yang sudah kesekian kali Bapak Ibu Lingkar Pendidikan Madani berkiprah dalam kegiatan webinar. Yang kedua yaitu memfasilitasi konsultasi pengembangan diri, ini yang hari ini menjadi tema kita ya. Kemudian yang ketiga mengadakan pelatihan di bidang pendidikan yang berulang dan sering kita terlibat dalam kegiatan pelatihan ini. Dan yang keempat memfasilitasi penerbitan buku pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Lingkar Pendidikan Madani adalah sebuah lembaga coaching ya Bapak Ibu yang kreatif dan inovatif dalam bidang pendidikan. Baik Bapak Ibu, Lingkar Pendidikan Madani juga telah meluncurkan 2 seri pelatihan yang secara webinar. Yang pertama seri ke-1 itu yang bertemakan mindset ya, bagaimana kita menjadi guru azil. Nah itu juga ada 4 pertemuan dan alhamdulillah telah melahirkan guru-guru yang semangat, guru-guru azil yang selalu berinovasi dan berkreasi. Kemudian selanjutnya Lingkar Pendidikan Madani juga sudah meluncurkan webinar seri yang kedua, yaitu dengan tema guru menulis. Nah, ini juga alhamdulillah Bapak Ibu sudah memotivasi dan melahirkan penulis-penulis hebat. Ibu Linda boleh di unmute. Unmute Bu Linda. Dibantu oleh co-host. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu Bapak Ibu, di seri kedua ini alhamdulillah Lingkar Pendidikan Madani sudah berhasil melahirkan penulis-penulis hebat dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu. Selanjutnya Lingkar Pendidikan Madani di seri yang ketiga ini memiliki tujuan yang dengan tema pengembangan diri dengan bahasan menghitung angka kredit nih Bapak Ibu yang sering menjadi Bapak Ibu kita semua mengalami kesulitan dalam kenaikan pangkat, sehingga hari ini akan dikupas tuntas oleh ahlinya ya, yang sudah tidak asing lagi di Dinas Kota Tangerang khususnya, dan di Lingkar Pendidikan Madani khusus lebih luasnya, dan di Indonesia tentunya. Beliau adalah Ketua Lingkar Pendidikan Madani yang akan mengupas hadis tentang menghitung angka kredit guru. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara kegiatan hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Lutfi. Kemudian yang ketiga, kita sampai kepada acara materi dari narasumber kita, narasumber hebat, super keren, Ibu Dr. Helmiati MPD, PSCAL. Nah, ini saya juga agak kesulitan ya, karena ini saya bingung, nanti kita minta penjelasan lebih ini ya, mendalam, ini super hebat sekali nih. Kemudian acara yang keempat tanya jawab, kemudian penutup. Itu acara-acara yang kita akan lalui bersama. Sebelum melanjutkan ke acara sambutan, saya ingin menggarisbawahi agar perjalanan webinar kita ini berjalan dengan tertib. Tadi di awal sudah disampaikan dalam video tadi bahwa Bapak Ibu selama mengikuti webinar ini betul-betul harus mentaati tata tertib webinar agar webinar kita bisa berjalan dengan hikmat, dengan berhasil. Yang pertama, mohon mematikan speakernya.
Jadi agar suaranya tidak bocor dan mengganggu konsentrasi kita. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengeluarkan pendapat atau mau bertanya, silahkan untuk raise hand atau menuliskan pendapat atau pertanyaan Bapak Ibu di room chat. Nanti akan saya persilahkan. Selama berjalannya webinar, Bapak Ibu jika berkenan dimohon membuka kameranya ya Bapak Ibu agar kita saling mengenal. Ada dari ujung sana dari Papua, ada juga dari Palembang. Ini sudah hadir, alhamdulillah, meningkat terus pesertanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa bergabung. Kemudian Bapak Ibu, namun apabila memang sinyalnya tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa, kameranya ditutup ya, agar bisa berjalan dengan lancar sehingga informasi bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya, tata tertib yang selanjutnya Bapak Ibu dimohon saat narasumber sudah men-share screen materi, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menyentuh layar HP atau menggerakkan kursornya agar tidak terjadi atau tidak muncul coretan-coretan yang mengganggu konsentrasi kita semua. Itu mungkin tata tertib yang mungkin bisa kita laksanakan dalam waktu 1,5 jam ke depan. Baik, selanjutnya acara kita pada kegiatan hari ini akan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina Lingkar Pendidikan Madani, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Lutfi. Saya persilahkan. Udah bisa, Bu? Ya, silakan Bapak. Sudah siap. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para Dewan Pengawas, yang terhormat Ketua LPM sekaligus narasumber Ibu Dr. Helmiati, yang terhormat moderator Ibu Ningsih, SPD MM, guys, para pengurus LPM yang saya hormati, dan bapak-bapak dan ibu-ibu guru serta webinar LPM se-Indonesia yang ikut hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat hidayah dan taufiknya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar dengan tema pengembangan diri, dan lebih khusus lagi yaitu menghitung angka kredit. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sebuah keniscayaan adalah bahwa manusia harus selalu mengembangkan diri, karena setiap zaman ada perubahan-perubahan. Apalagi sekarang di dunia pendidikan, dengan adanya pandemi ini sangat dibutuhkan kepada para guru untuk selalu berinovasi. Maka sesuai dengan visi dari LPM, yaitu menjadikan SDM unggul, inovatif, dan berkarakter, ini tentu akan terus kami kembangkan sehingga kami dari LPM bisa memberikan sumbangsih kepada dunia pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, pagi ini tema kita adalah menghitung angka kredit. Ini sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu guru
karena berkaitan juga dengan prospek untuk karir Bapak Ibu sekalian dalam hal kenaikan pangkat. Ke depan, kepegawaian akan lebih tersistem dengan merit system, sehingga semua akan terhitung dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Sebagai contoh, alhamdulillah di Kota Tangerang itu sudah berjalan sistem merit ini atau merit system itu, dan ini akan lebih menjadikan guru nanti lebih profesional, sehingga pengabdian Bapak Ibu sekalian akan tercatat semua dalam rangka untuk prestasi di dunia pendidikan. Jadi mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seri ini sangat bermanfaat bagi Bapak-Bapak Ibu guru sekalian. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru sekalian, dan mohon maaf barangkali ada hal-hal yang masih kurang di dalam penyelenggaraan ini. Kami akan selalu berusaha, dan kami didukung oleh pengurus-pengurus LPM yang luar biasa dengan semangat inovatif dan kreatifnya, sehingga kita selalu ada perbaikan-perbaikan di dalam seri-seri penyelenggaraan webinar. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada semua guru serta webinar se-Indonesia di webinar LPM pagi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, ya Allah super banget. Ini orang tua kita semua, beliau selalu memotivasi dengan berbagai ide-ide kreatifnya sehingga terbentuk LPM. Doa dari kami, Bapak selalu sehat dan sukses ya Pak ya. Salam untuk keluarga Bapak. Amin. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Lutfi yang sudah membuka acara hari ini dan memberikan sambutan. Semoga petuah dan petunjuk beliau dapat kita laksanakan bersama, karena betapa hebat beliau memotivasi kita semua menjadi guru-guru yang kreatif melalui wadah LPM dan selalu memberikan motivasi bagi kita semua. Doa dari kami semua Bapak, sekali lagi mudah-mudahan Bapak selalu sukses dan salam hangat buat keluarga ya Bapak. Oke. Baik, teman-teman sekalian, tibalah saatnya kita akan menyimak paparan materi dari Ibu Dr. Helmiati MPD Hikar. Sebelum kita simak bersama, saya ingin menyampaikan profil beliau. Siapa ini sang penggerak kita ya? Sang penggerak, beliau menggerakkan guru-guru, ribuan guru, bahkan khusus di Kota Tangerang berhasil menggerakkan berbagai ide-ide kreatif beliau, mengajak kita, guru-guru kita, guru-guru hebat di Kota Tangerang untuk berkreasi dan berinovasi. Ada video pembelajaran, ada kuis, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan kita yang selalu dimotori oleh beliau. Baik, Bapak Ibu, saya akan coba bacakan profil beliau. Nama narasumber kita adalah Ibu Dr. Helmiati MPD Hikar. Kemudian beliau lahir di Jakarta tanggal 6 Juni tahun 1973. Masih sangat muda dan cantik ya Bapak Ibu, memberikan motivasi ke kita nih, guru generasi muda hebat ini, jadi tauladan buat kita. Kemudian pendidikan beliau untuk D2-nya
dua PGSD-nya dari IKIP Jakarta. Oh, satu alumni nih, siapa yang dari IKIP Jakarta? Tahun 1995. Kemudian S1-nya manajemen pendidikan juga dari UNJ tahun 2003. Selanjutnya S2-nya Bapak Ibu masih di manajemen pendidikan dari UNJ juga, UNJ tahun 2010. Selanjutnya beliau juga S3-nya, doktor S3-nya dari manajemen pendidikan juga dari UNJ. Jadi ini asli UNJ ini. Asli UNJ ini tahun 2013 Bapak Ibu S3-nya. Di samping itu beliau juga merupakan seorang peneliti. Nah, ini ada gelar di belakangnya itu ya. Ada gelar di belakangnya itu adalah beliau adalah seorang peneliti yang bersertifikat internasional Bapak Ibu. Makanya saya yang orang Turki turunan. Aku paling nggak nyobain baksonya, emang lumayan sih ya. Iya, baksonya nanti dibagikan ya Bu. Kalau tolong ya admin, tolong ya, ada bakso-bakso lagi ya. Tapi ya pas lapar kali kemarin tuh. Subhanallah. Ada teman dari Jakarta. Oke, bantu. Tolong dibantu. Oke, siap. Kita lanjut. Beliau juga tadi ya seorang peneliti Bapak Ibu yang bersifat internasional dengan gelar yang di belakangnya itu tuh tahun 2020. Selanjutnya beliau juga narasumber kita juga menjadi dosen Bapak Ibu, dosen pasca sarjana. Mungkin ada mahasiswanya nih yang dari Sumatera Selatan. Nah, beliau juga dosen pasca sarjana Universitas Bina Insan Lumbuk Linggau, Sumatera Selatan dari 2016 sampai sekarang. Oh, ini makanya ada mahasiswanya nih sepertinya dari Lubuk Linggau. Selamat datang nih Ibu dosennya mau memberikan menjadi narasumber. Selanjutnya beliau juga menjadi dosen pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah UMT Kota Tangerang. Tahun 2018 sampai sekarang. Wah, betapa banyak sekali nih beliau prestasinya ya Bapak Ibu. Ada lagi nih Bapak Ibu prestasi beliau. Beliau juga pernah menjadi guru berprestasi. Waduh, saat jadi guru, beliau menjadi guru berprestasi tingkat Kota Tangerang tahun 2008. Dilanjutkan dengan guru berprestasi tingkat provinsi Bapak Ibu, masih di tahun yang sama, tahun 2008. Selanjutnya beliau diangkat pengawas dan menjadi pengawas berprestasi. Subhanallah. Pengawas berprestasi tingkat Kota Tangerang tahun 2018, dilanjutkan sampai ke provinsi di tahun yang sama. Juga beliau merupakan penulis best practice terbaik se-Indonesia. Tingkat nasional Bapak Ibu. Penulis best practice pengawas terbaik se-Indonesia atau nasional tahun 2018. Kemudian perjalanan karir beliau yang patut menjadi motivasi bagi kita. Beliau adalah orang hebat yang meniti karir sama seperti kita ya, guru SD terlebih dahulu. Tahun 1999 sampai tahun 2016 selaku guru SD Bapak Ibu. Kemudian menjadi tim kajian bidang sosial dan ekonomi pendidikan Kemdikbud. Oh, ini beliau ini adalah tim kajian bidang sosial ekonomi Bu dari tahun 2013 sampai 2014. Beliau juga pernah menjadi pengawas nih, pernah menjadi pengguru, kemudian pengawas tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dan di samping selaku ketua LPM, Lingkar Pendidikan Madani, beliau juga adalah ketua Jurnal Pendidikan Kota Tangerang nih, Bapak Ibu. Hari ini mungkin akan dikupas ya untuk pengembangan dirinya, karena beliau adalah yang punya jurnalnya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita simak hari ini supaya Bapak Ibu lancar jaya dalam kenaikan pangkat. Dan banyak lagi Bapak Ibu prestasi-prestasi beliau. Kalau saya bacakan satu persatu nggak selesai, nanti narasumbernya nggak kesempatan waktunya gitu ya. Nanti kita kenal lebih dalam profil beliau. Oke, itu Bapak Ibu profil narasumber kita hari ini. Untuk selanjutnya kepada Bunda Dr. Helmiati MPD
Cikar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ningsih. Saya share screen dulu sebentar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pembina Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi, yang saya hormati Dewan Pengawas, pengurus, serta yang saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar seri pengembangan diri tema 1 saat ini tentang menghitung angka kredit guru. Ya, Bapak Ibu, ini tentunya sesuatu yang sangat penting bagi Bapak Ibu guru, karena ini tentunya sesuatu yang harus terus Bapak Ibu kumpulkan, hitung apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam tupoksi Bapak Ibu sebagai guru. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penghargaan dalam kenaikan pangkat. Nah, tentunya ini harus diadministrasikan dengan benar. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dalam melaksanakan tupoksinya sehari-hari, tetapi karena tidak benar dalam mengadministrasikan segala sesuatunya, sudah ikut webinar seperti ini, sertifikatnya entah di mana ya, sudah banyak ikut pelatihan juga, dan tidak juga tahu berapa poin sebetulnya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, sudah Bapak Ibu ikuti. Nah, ini perlu sangat diketahui oleh Bapak Ibu semua, sehingga di samping tugas mulia yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu juga mendapatkan penghargaannya dalam kenaikan pangkat. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang penghitungan angka kredit guru. Slide saya sudah muncul ya, Bu Ningsih? Sudah Ibu, sudah terlihat Bu. Oke. Tapi kenapa nggak bisa turun ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, nah, unsur kegiatan guru apa saja yang dinilai? Nah, sebetulnya Bapak Ibu sudah banyak mengumpulkan angka kredit, tapi karena ketidaktahuan Bapak Ibu sehingga itu hilang begitu saja angka kredit yang sudah terkumpul. Seperti halnya Bapak Ibu kemarin ada yang mungkin selama PJJ ini banyak membuat video. Ada saya lihat satu orang itu bisa 10 video dihasilkan, bahkan lebih. Nah, ya itu harus Bapak Ibu ketahui bahwa itu ada nilainya gitu. Bikin quiz game itu ada nilainya. Bapak Ibu bikin poster aja ada nilainya. Nah, mudah-mudahan pada hari ini Bapak Ibu bisa memahami sebetulnya ada banyak poin yang Bapak Ibu bisa dapatkan yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini. Nah, saya akan mulai dari unsur kegiatan guru yang dinilai itu apa saja. Nah, ini berdasarkan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 ya. Nah, yang dinilai angka kreditnya adalah yang pertama tentunya adalah pendidikan. Pendidikan formal. Bapak Ibu yang sudah S1 lanjutkan ke S2 misalnya. Nah, itu ada poin yang sangat tinggi apabila Bapak Ibu linier pendidikannya dengan tupoksinya. Yang kedua, ada pembelajaran. Nah, pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan selama ini itu per semester ada nilainya, tetapi harus dibuatkan penilaian kinerja guru PKG-nya. Nah, itu ada di PKG dan ada. Jadi kalau untuk guru itu yang menilai adalah guru yang dipilih di gugus itu untuk menilai PKG Bapak Ibu yang ditunjuk oleh pengawas tentunya. Nah, terus ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kalau di sini pengembangan keprofesian berkelanjutan ini bisa ikut diklat, Bapak Ibu bisa publikasi ilmiah ya, atau Bapak Ibu juga membuat karya inovatif. Nah, yang terakhirnya adalah unsur penunjang. Kalau unsur penunjang, Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu menjadi keanggotaan dalam organisasi keprofesian, misalnya PGRI, Pramuka. Nah, terus juga Bapak Ibu mendapatkan penghargaan Satya Lencana. Nah, itu ada di unsur penunjang. Baiklah Bapak Ibu, akan saya kupas satu persatu. Bapak Ibu lihat dulu, mungkin di layar di sini ada guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. Nah,
Untuk guru pertama ini mulai dari 3A ya, 3A, 3B itu masuk ke guru pertama. Nah, angka kredit kumulatif ya, angka kredit kumulatif yang dibutuhkan dari 3A ke 3B ya, dari 3A Bapak Ibu lihat ini yang panas saya tunjukkan. Dari 3A ke 3B angka kredit kumulatif. Jadi angka kredit kumulatif itu angka kredit seluruhan dari unsur utama dan unsur penunjang itu yang Bapak Ibu butuhkan untuk naik pangkat dari 3A ke 3B itu hanya 50 poin. Nah, ya. Jadi ingat yang golongan 3A ya, yang ingin ke 3B ya, angka kredit yang dibutuhkan, angka kredit kumulatif ya, baik dari unsur utama dan penunjang kalau digabungkan yang dibutuhkan hanya 50. Dari 50 angka kredit kumulatif, maka ya Bapak Ibu, yang ini di dalam ini ya, tadi ada unsur utama dan ada unsur penunjang. Ya, ini seperti di sini tadi. Jadi ini poinnya angka kredit kumulatif itu bisa dari pendidikan, bisa dari pembelajaran, bisa dari pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan bisa dari penunjang. Nah, untuk 3A ke 3B, ini semua ya, semua ini Bapak Ibu hanya membutuhkan 50 poin. Nah, berarti kalau dari 3A ke 3B, Bapak Ibu punya pendidikan aja sudah terpenuhi. Misalnya dari punya S2 langsung gitu. Itu sudah terpenuhi Bapak Ibu, tidak perlu menunggu 3-4 tahun ya. Karena penghitungannya adalah AKK-nya, angka kredit kumulatifnya. Beda dengan saya struktural. Saya terhitungnya 4 tahun sekali naik pangkat. Kalau Bapak Ibu siapa yang cepat mengumpulkan AKK ini, ya, siapa yang cepat mengumpulkan AKK ini, ya, sesuai dengan tingkatannya AKK yang harus dipenuhi, angka kreditnya terpenuhi, Bapak Ibu bisa mengajukan untuk naik pangkat. Nah, cuma dari AKK contoh tadi 3A ke 3B yang harus 50 ini, di dalamnya itu ya, di dalamnya itu harus ada yang namanya angka kredit ya, PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di dalamnya harus ada 3 pengembangan diri. Ya, dan 0 PI. 0 PI itu tidak perlu ada publikasi ilmiah, tidak perlu ada PTK. Ya. Bapak Ibu tidak perlu membuat PTK yang dari 3A ke 3B. Syaratnya dari 50 angka kredit kumulatif ini, yang penting ada 3 pengembangan diri. Nah, kalau hitung-hitung 3 pengembangan diri itu 3 sertifikat yang nilainya 30 jam. Bapak Ibu sudah bisa naik pangkat dari 3A ke 3B. Ditambah dari 50 ini juga harus ada 5 AKP. Ya, AKP ini adalah angka kredit penunjang. Nah, 5 poin. Nanti satu persatu akan saya bahas. PKB apa aja, AKP apa aja, nanti akan saya bahas. Tapi Bapak Ibu silakan dicatat dulu masing-masing angka kredit kumulatif yang harus Bapak Ibu dapatkan ya, yang harus Bapak Ibu kumpulkan untuk naik pangkat. Dari 3B ke 3C ya, dari 3B ke 3C Bapak Ibu memerlukan angka kredit sama 50. Ya. Dari 3B ke 3C, sebentar ya, HP saya bunyi mulu sebentar. Nih. Halo. Mohon maaf ya, saya lagi ada ngisi seminar nanti ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ya, nanti ini dicatat dulu oleh Bapak Ibu masing-masing ini. Dari 3B, siapa yang 3B sekarang ya, mau ke 3C, Bapak Ibu perlunya 50 angka kredit kumulatif. Sama dengan 3A ke 3B, dibutuhkan 50. Tetapi syarat AKPKB-nya beda. Ya, dari 50 ini Bapak Ibu wajib memiliki 3 pengembangan diri, sama ya dengan yang 3A ke 3B, tetapi Bapak Ibu harus punya 4 PI, publikasi ilmiah. Ya, publikasi ilmiah, 4 PI,
publikasi ilmiah ini ya dapatnya dari mana? Nah, nanti ada hitungannya, Bapak Ibu bisa membuat PTK. Kalau bikin PTK 1 aja nilainya sudah 4. Berarti golongan 3B ke 3C bisa pakai PTK. Atau membuat karya inovatif juga boleh. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, untuk unsur penunjangnya 3B ke 3C sama, harus punya 5. Berikutnya dari 3C ke 3D. Dari 3C ke 3D, Bapak Ibu ya, sama Bapak Ibu dari 3C ke 3D ya. Ini juga harus mengumpulkan angka kredit kumulatif, tapi nambah. Pangkatnya sudah tinggi, jadi harus punya angka kredit kumulatif yang lebih banyak lagi tentunya. Nah, ini Bapak Ibu membutuhkan 100 angka kredit secara keseluruhan. Ya, saya balik lagi. Takut baru ada yang bergabung ya. Jadi angka kredit kumulatif itu terdiri dari pendidikan, pembelajaran, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan penunjang. Ini digabung semua ya. Itulah yang harus Bapak Ibu kumpulkan ya dengan hitungannya dalam waktu berapa semester Bapak Ibu bisa mendapatkan itu ya. Kalau dalam 2 tahun ngumpul 100 angka kredit kumulatif, tentunya Bapak Ibu bisa naik pangkat gitu ya. Nah, dari 3C ke 3D Bapak Ibu harus punya 100. Nah, untuk angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutannya, Bapak Ibu tetap masih disyaratkannya hanya 3, pengembangan diri, dan namun untuk publikasi ilmiahnya harus punya 6. Nah, nanti apa aja? Apakah harus PTK saja? Enggak juga, Bapak Ibu boleh bisa nulis di koran ya, dan lain-lain nanti akan kita bahas. Lalu angka kredit penunjangnya 10 aja. Jadi kenapa 10 ya? Karena angka kredit penunjang itu harus didapatkan oleh setiap guru. Itu 10% dari angka kredit kumulatif. Karena di sini 3C ke 3D harus punya angka kredit kumulatif 100, maka harus punya angka kredit penunjangnya 10. Nah, berikutnya yang dari 3D ke 4A ya, yang dari 3D ke 4A sama dengan yang dari 3C ke 3D. Itu harus mengumpulkan angka kredit kumulatif 100. Masing-masing ya, dicatat angka kredit kumulatif yang dibutuhkan ya. Nah, Bapak Ibu untuk 3D ke 4A harus punya 100. Lalu angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutannya dibutuhkan 4 pengembangan diri. Berarti Bapak Ibu harus punya 4 sertifikat yang nilainya minimal 30 jam ya, ditambah 8 publikasi ilmiah. Nah, 8 publikasi ilmiah kalau PTK itu 2 ya. Nah, tetapi bisa tidak harus PTK, bisa yang lainnya. Ditambah lagi AKP ya, angka kredit penunjangnya 10% dari angka kredit kumulatif ini, yaitu 10. Berikutnya Bapak Ibu dari 4A ke 4B. Nah, dari 4A ke 4B, Bapak Ibu harus punya angka kredit kumulatif 150. Nah, udah semakin tinggi pangkatnya, tentunya angka kredit yang harus dikumpulkan ya harus lebih banyak lagi, 150. Nah, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutannya berapa? Sama dengan yang 3D ke 4A. Bapak Ibu hanya butuh 4 pengembangan diri. Kalau lebih boleh nggak? Ya boleh banget ya. Ini kan syarat minimal ya. Lalu untuk publikasi ilmiahnya berapa? 12. Unsur penunjangnya berapa? 10% dari angka kredit kumulatif, yaitu 15. Selanjutnya dari 4B ke 4C sama ya, 150 dibutuhkan. Nah, cuma untuk pengembangan diri dibutuhkan 5. Publikasi ilmiahnya lebih banyak lagi ya, harus lebih aktif lagi tentunya, semakin tinggi pangkatnya tentu harus semakin aktif, publikasi ilmiahnya makin banyak lagi, pengembangan dirinya semakin banyak ya. Jadi publikasi ilmiah untuk 4C 4C ke 4D butuh 14 ya. Nah, berikutnya untuk angka kredit penunjang itu 10% dari angka kredit kumulatif 15. Yang terakhir, nah ini udah jenderalnya pangkat ya, dari 4D ke 4E itu dibutuhkan angka kredit kumulatif 200
ya. Nah, untuk angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutannya berapa? 5, ya, sama dengan 4C tadi. Cuma publikasi ilmiahnya harus ada 20 dan angka kredit penunjangnya 10% dari angka kredit kumulatif yaitu 20. Nah, Bapak Ibu bisa catat ya, masing-masing Bapak Ibu sekarang berada di yang mana gitu ya pangkatnya, lalu akan naik kemana. Nah, Bapak Ibu catat angka kredit kumulatif yang dibutuhkan berapa, lalu untuk dari angka kredit kumulatif tersebut Bapak Ibu butuh angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan nih yang saya singkat AKPKB, Bapak Ibu butuh berapa? Lalu angka kredit penunjangnya Bapak Ibu butuh berapa? Nanti kita bahas bisa dapat dari mana aja AKPKB maupun AKP sehingga menjadi angka kredit kumulatif untuk Bapak Ibu naik pangkat. Bapak Ibu, pertama untuk pendidikan. Ya, untuk pendidikan ya, bentar. Oke, ini dulu ya. Ini untuk yang penjelasan yang tadi ya. Ini Bapak Ibu silakan mau foto-foto boleh ya. Nanti atau dibagi di share materi juga boleh. Jadi ini yang tadi di bagian tadi ya, ini kumulatif minimal untuk setiap pangkat yang dibutuhkan ya. Nah, ini pengembangan dirinya ya, ini ininya. Ini publikasi ilmiah. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pendidikannya, Bapak Ibu butuh ya, Bapak Ibu S3, maka Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit 200. Magister 150, sarjana 100. Ya, mengikuti pelatihan prajabatan bagi calon pegawai itu dapat poinnya 3. Nah, Bapak Ibu, bukan berarti gini, Bapak Ibu S1, ya, S1 Bapak Ibu sudah punya di dalam paknya. S1 nilainya misalnya sudah ada di paknya 100. Lalu Bapak Ibu masuk S2 bukan nambahnya jadi bukan ditambah 150 jadi 250 pendidikannya. Tetapi karena Bapak Ibu dari S1 maka Bapak Ibu nambah kredit poinnya 50. Seperti ini. Ya. Nah, jadi coba lihat dari mulai apa ya? Bapak Ibu mungkin rata-rata dari S1 ya. Misal Bapak Ibu ya sarjana. Nah, kalau S3 dari S2, maka Bapak Ibu akan dapat tambahan 50. Ya, S3 dari S2. Kalau S2 dari S1, Bapak Ibu akan dapat tambahan nilai 50 poinnya. Ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, Bapak Ibu ini unsur utama ya. Jadi Bapak Ibu misalnya dari S1 Bapak Ibu sudah S1, lalu Bapak Ibu ikut S2. Berarti udah selesai, Bapak Ibu punya poin 50. Poin 50. Bapak Ibu sudah punya poin 50. Nah, tinggal Bapak Ibu hitung kekurangannya berapa. Tadi kan Bapak Ibu misalnya dari dari 3B ya, yang ini tadi ya. Misalnya Bapak Ibu sekarang ada di posisi 3C. Bapak Ibu mau ke 3D. Angka kredit kumulatif yang dibutuhkan 100. Bapak Ibu punya punya ijazah S2. Berarti Bapak Ibu sudah punya poin 50. Nah, sedangkan Bapak Ibu untuk naik pangkat butuhnya kan 100 dari 3C ke 3D. Maka 100 dikurang 50, punya S2 dapat 50. Berarti Bapak Ibu tinggal butuh 50 lagi. Dari mana 50 lagi? Nah, nanti tadi ini harus ada ya tetap ya, AKPKB ini minimal, unsur penunjang harus ada. Nah, sebetulnya kalau melihat itu Bapak Ibu cepat ini bisa dapat dari pembelajaran ya. Jadi yang namanya unsur utama itu bisa dari pendidikan ya, bisa dari pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu udah punya 50. Nah, selanjutnya tambah dari PKG, penilaian kinerja guru. Itu kan penilaian kinerja guru per tahun ya Bapak Ibu. Kalau untuk dari 3C ke 3D kalau nggak salah maksimal sekitar dapat 15 poin kalau nggak salah ya, nanti tergantung penilaian juga ya. Katakanlah Bapak Ibu dapat 15. Bisa di-mute dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari Bapak Ibu ngajar itu setahun dari 3C ke 3D, katakanlah Bapak Ibu dapat nilai di PKG 15 poin. Berarti kalau 2 tahun Bapak Ibu udah dapat 30. Tambah ijazah S1 ke S2, dapat ijazah S2 50. Berarti sudah punya poin 80. 80 unsur utamanya Bapak Ibu tinggal cari 10 dari mana? Dari
publikasi ilmiah, karya inovatif ya. Nah, Bapak Ibu dalam 2 tahun punya S2 bisa naik pangkat. Nah, kira-kira hitungannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk unsur utama ini ya, Bapak Ibu perlu 90% dari angka kredit kumulatif yang tadi saya sebutkan. Lalu unsur penunjangnya 10% ya. Nah, dari angka kredit kumulatif 90% itu ya, tadi selain saya sebutkan tadi dari pendidikan dan Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran ya. Kalau misalnya saya nggak ada S2 gitu, saya masih S1 belum melanjutkan lagi pendidikan. Nah, tetapi semua yang guru ya, yang aktif mengajar itu setiap Desember harus dibuatkan PKG-nya, itu sudah ada nilainya. Nilai ranknya bisa 11 sampai 19 ya, tergantung dari tim penilai yang melakukan penilaian. Katakanlah Bapak Ibu dapat nilai di poin 15, berarti Bapak Ibu setahun nilai proses PBM-nya dapat nilai 15, misal 2 tahun udah 30. Nah, nggak punya pendidikan berarti sudah punya poin, kalau 2 tahun 30, 3 tahun udah punya 45. Sisanya yang 90% Bapak Ibu dapat dari mana? Dari pengembangan diri, dari karya ilmiah ya. Nah, ini yang tadi penilaian kinerja PKG. Nah, ini menjadi angka kredit yang diperlukan untuk pengembangan karir Bapak Ibu. Nah, lanjut juga nanti ada dari unsur penunjang yang 10%. Bisa dari ijazah yang tidak sesuai, ya, tidak linier maksudnya. Atau juga bisa dari Bapak Ibu mendapatkan penghargaan adiwiyata. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, nah perhatikan kalau tadi unsur utama pertama pendidikan, kedua misalnya PBM ya, proses pembelajaran, nah itu udah jelas. Lalu yang berikutnya adalah Bapak Ibu melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apa saja yang ada di dalam PKB itu? Pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Nah, pengembangan diri itu apa? Ya seperti Bapak Ibu bisa mengikuti diklat, mengikuti workshop, atau yang saat ini Bapak Ibu lakukan, ya. Yang saat ini Bapak Ibu ikuti, ya, ini adalah bagian dari pengembangan diri. Nah, berapa poinnya? Nanti akan satu-satu kita bahas. Lalu ada publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah, Bapak Ibu bisa membuat PTK, Bapak Ibu membuat artikel di koran, ya, atau juga misalnya Bapak Ibu membuat menulis di jurnal, ya. Nah, berikutnya ada lagi apa? Karya inovatif. Karya inovatif ini apa saja? Karya inovatif ini Bapak Ibu membuat karya ya untuk sebagai alat peraga, alat pelajaran. Video boleh tidak boleh? Jangankan video, Bapak Ibu membuat poster aja ada nilainya. Asalkan itu digunakan dalam pembelajaran gitu, dimanfaatkan dalam pembelajaran. Nah, itu ada nilainya gitu. Bapak Ibu membuat karya seni, membuat lagu ya. Kemarin ada yang membuat lagu misalnya, bisa itu dimasukkan sebagai karya seni dan ada nilainya. Atau membuat tarian, ya itu juga ada nilainya sebagai karya inovatif. Baik, Bapak Ibu akan kita bahas satu-satu untuk PKB-nya ya. Jadi pengembangan keprofesian guru berkelanjutan ini ya. Nah, Bapak Ibu tadi yang saya sebutkan pertama ini pengembangan diri. Pengembangan diri apa aja? Bisa ikut diklat fungsional, bisa ikut kegiatan yang secara kolektif dilaksanakan oleh sesama guru. Itu adanya di mana? KKG. Bapak Ibu ikut kegiatan KKG itu ada nilainya. Ya, meskipun harus sertifikat nggak Bu? Nggak perlu sertifikat. Apa aja yang dibutuhkan nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu juga membuat publikasi ilmiah yang tadi saya sebutkan ya. Nah, yang berikutnya adalah membuat karya inovatif, bisa seni ya, alat peraga ya, atau alat praktikum dan lainnya. Kita bahas satu-satu mulai dari pengembangan diri untuk diklat. Mengikuti diklat fungsional. Apa sih maksudnya diklat fungsional ini ya? Artinya Bapak Ibu mengikuti pendidikan dan latihan ya, yang sesuai dengan fungsi Bapak Ibu sebagai guru gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya nah seperti saat ini boleh tidak dimasukkan? Boleh ya. Nah, tinggal hitungannya saja. Nah, Bapak Ibu misalnya
sertifikatnya 30 sampai 80 jam, nilainya 1. Ya, 81 sampai 180 nilainya 2. Ya, 181 sampai 480 nilainya 3. Tapi tidak boleh digabung. Bapak Ibu punya sertifikat 4, nilainya 34, 43, 53, Bapak Ibu gabung-gabung, bukan begitu. Tapi hitungannya per 1 sertifikat, ya, per 1 sertifikat. Nah, minimal berapa? 30 jam dapat nilai 1. Kalau punya sertifikat nilainya 4 jam, 6 jam, 7 jam, boleh nggak digabung? Nah, itu juga tidak boleh digabung, Bapak Ibu. Jadi, boleh digabungnya, bukan maksud saya bukan dalam hitungan langsung jadi hitung 1, ya. Tetapi boleh digabung, tapi ada poinnya tersendiri. Nah, nanti kita bahas. Itu namanya kegiatan, kalau yang sedikit-sedikit yang tadi misalnya di KKG itu masuknya kegiatan kolektif. Nah, yang ini kegiatan kolektif, bukan diklat fungsional. Nah, apa saja bukti fisik yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu agar mendapatkan hitungan angka kreditnya, ya, untuk kenaikan pangkat? Bukti fisiknya yang pertama adalah fotokopi surat tugas dari kepala sekolah. Fotokopi surat tugas dari kepala sekolah. Nah, kalau kegiatannya, biasanya kan kalau surat tugas dari kepala sekolah itu, Bapak Ibu resmi dari dinas, misalnya itu ada undangan, terus kepala sekolah membuatkan surat tugas. Lalu Bapak Ibu tentunya selama masa pandemi banyak mengikuti kegiatan webinar, ya, webinar secara daring atas keinginan Bapak Ibu sendiri, seperti saat ini. Nah, ya, tentu dari mana? Apa harus ada surat tugas? Nah, itu tidak perlu ada surat tugas. Tetapi Bapak Ibu cukup meminta surat dari kepala sekolah untuk surat izin. Ya, surat persetujuan mengikuti kegiatan dari kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu mengikuti kegiatan seperti saat ini atau kegiatan lain yang kegiatan itu Bapak Ibu atas keinginan sendiri, Bapak Ibu tinggal meminta surat persetujuan dari kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang berikutnya apalagi yang diminta untuk sebagai bukti fisik? Bapak Ibu harus menyertakan fotokopi sertifikat, ya. Fotokopinya tentunya itu dilegalisir. Legalisir oleh siapa? Cukup kepala sekolah, gitu. Yang ketiga, laporan hasil pelatihan. Jadi seperti sekarang ini, coba diupayakan Bapak Ibu begitu selesai mengikuti kegiatan, Bapak Ibu buat laporannya, materinya apa saja, ya. Tujuan kegiatannya apa, materinya siapa, narasumbernya apa, dampaknya apa. Nah, itu Bapak Ibu buat aja di kertas, satu kertas, simpan di box, nanti ada sertifikat, langsung diklip dengan sertifikatnya. Jadi ketika naik pangkat Bapak Ibu sudah siap, sudah tidak cari-cari lagi mana, ya, mana surat tugasnya atau mana surat persetujuannya, langsung dibuat. Ya, jadi kalau yang punya sertifikat nggak ada surat tugasnya, bisa dipakai nggak? Yang penting Bapak Ibu tinggal minta aja surat persetujuan mengikuti kegiatan dari kepala sekolah. Nah, ini untuk diklat fungsional, ya, artinya diklat yang Bapak Ibu ikuti sesuai dengan fungsi Bapak Ibu sebagai guru, menunjang tugas Bapak Ibu sebagai guru. Berikutnya adalah mengikuti kegiatan kolektif guru, ya. Nah, ini yang nilainya memang tidak nyampe 30 karena sebentar-sebentar. Nah, kalau seperti saat ini Bapak Ibu kan di Lingkar Pendidikan Madani ngikut 1 kali itu kan dapat sertifikat. Nah, itu ada nilainya 0,15. Tetapi kan karena untuk sekian kali Bapak Ibu ikut bisa dikonversi karena kita juga ada tugas-tugas untuk Bapak Ibu kerjakan di rumah. Nah, itu bisa dikonversi menjadi 30 jam untuk beberapa kali sertifikat di Lingkar Pendidikan Madani yang sudah Bapak Ibu ikuti. Yang kedua, di kegiatan ilmiah seperti seminar, kolokvium, diskusi, panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pembahas atau pemakalan nilainya 0,2, kalau sebagai peserta 0,1. Berarti 10 kali Bapak Ibu ikut seminar baru dapat nilai 1 kalau Bapak Ibu sebagai peserta. Ya. Nah, kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Kalau Bapak Ibu ikuti KKG, ya. Nah, itu juga Bapak Ibu kalau sebagai peserta Bapak Ibu nilainya juga
sama dengan kegiatan sebagai peserta dalam kegiatan ilmiah, seminar, kolokium, diskusi dan lainnya. Nah, tinggal Bapak Ibu bukti fisiknya disiapkan juga apa aja, fotokopi surat tugas dari kepala sekolah ya. Lalu kalau atas keinginan sendiri Bapak Ibu mengikuti seminar atau kegiatan kolektif lainnya, Bapak Ibu tinggal meminta surat persetujuan mengikuti kegiatan dari kepala sekolah. Nah, yang berikutnya yang harus disiapkan juga laporan untuk setiap kegiatan. Jadi kalau setiap habis Bapak Ibu kegiatan ikut KKG, MGMP ya, itu dicatat kegiatan itu, materi tujuannya apa, materinya apa saja, narasumbernya siapa yang menyampaikan, dampaknya bagi Bapak Ibu apa, Bapak Ibu tulis ya, tanggal waktunya. Jadi saatnya Bapak Ibu mau naik pangkat sudah tersusun, ada semua di box Bapak Ibu. Kasih nama boxnya, box pengembangan diri ya. Nah, jadi setiap bulan mungkin selama pandemi saya yakin Bapak Ibu sudah punya puluhan, bahkan saya lihat ada yang sampai ratusan punya sertifikat. Nah, itu kan sangat mempercepat kenaikan pangkat Bapak Ibu karena kan itu adalah unsur utama. Ya. Itu unsur utama. Nah, berikutnya presentasi pada forum ilmiah ya sebagai pemerasaran atau narasumber pada seminar atau lokakarya ya atau pada kolikium atau diskusi ilmiah itu nilainya 0,2. Nah, untuk narasumber tentunya bukti fisiknya adalah makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan juga surat keterangan dari panitia. Selanjutnya publikasi ilmiah. Ya, publikasi ilmiah Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan pengembangan diri, jadi saya ulangi untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan ya ada 3. 1 pengembangan diri ya, kedua publikasi ilmiah, ketiga apa Bapak Ibu ya, membuat karya inovatif. Nah, membuat karya inovatif. Nah, tadi yang pertama sudah pengembangan diri. Pengembangan diri bisa ikut diklat fungsional atau kegiatan kolektif ya bersama di KKG atau lainnya. Nah, sekarang publikasi ilmiah, apa saja publikasi ilmiah ya yang bisa Bapak Ibu ikuti, yang bisa Bapak Ibu publikasikan. Nah, yang pertama adalah ya Bapak Ibu, bentar ini kan biar besar ya. Nah, hasil penelitian atau gagasannya itu Bapak Ibu membuat buku ya yang diterbitkan ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau ada pengakuan dari BNSP. Nilainya 4 Bapak Ibu besar ya. Yang kedua berupa tulisan, artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi itu nilainya 3. Yang ketiga berupa tulisan atau artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi, nilainya 2. Yang keempat berupa tulisan ya, artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat kabupaten kota, nilainya 1. Yang terakhir adalah berupa laporan hasil penelitian dan telah diseminarkan, nilainya 4. Nah, yang kelima ini ya, yang kelima inilah yang biasa Bapak Ibu buat PTK, penelitian hasil tindakan kelas atau PTS ya untuk kepala sekolah ya, penelitian tindakan sekolah ya. Nah, ini syaratnya harus diseminarkan baru dapat nilai. Kalau tidak diseminarkan ya, kecuali gini Bapak Ibu penelitiannya dilakukan sebelum tahun 2013, itu tidak perlu diseminarkan. Ya, penelitian yang sebelum tahun 2013 tidak perlu diseminarkan, tetapi mulai tahun 2013 penelitiannya harus sudah diseminarkan. Syarat diseminarkannya gimana? Apakah harus berkelas nasional? Ya, tidak. Harus berkelas provinsi atau kabupaten kota? Tidak juga. Bapak Ibu cukup ya untuk diseminarkannya di sekolah dengan mengundang minimal 15, kalau Bapak Ibu adalah seorang guru, minimal mengundang 15 orang guru dari 3 sekolah. Nah, itu sudah bisa diseminarkan ya. Bapak Ibu tinggal menyampaikan ya, mengundang 15 guru dari 3 sekolah. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah ya, mengundang minimal 5 kepala sekolah dan sisanya boleh guru. Nah, itu silakan Bapak Ibu
Bapak Ibu seminarkan dan dibuat laporan hasil seminarnya Bapak Ibu buat, berita acaranya dibuat. Nah, lalu bukti fisiknya apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, buku asli kalau yang tadi buku ya, atau fotokopinya boleh ya, yang dengan jelas menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan, serta nomor ISBN-nya. Yang kedua, kalau majalah atau jurnal ilmiah asli atau fotokopi ya, yang menunjukkan adanya nomor ISSN-nya, tanggal terbitannya, ya, susunan dewan redaksi dan editor atau mitra bestarinya terlihat, ya. Yang ketiga, ya, kalau itu adalah laporan penelitian, ya, yang dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah diseminarkan di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu ya, untuk PTK, PTS, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas ya, itu silakan tinggal Bapak Ibu seminarkan di sekolah ya. Nah, kalau guru undang 15 guru dari 3 sekolah. Kalau kepala sekolah undang 5 kepala sekolah dan sisanya guru. Begitu juga pengawas. Sama, tinggal mengundang 5 pengawas dan sisanya kepala sekolah atau guru. Nah, itu silakan dibuat laporan hasil penelitiannya melalui dalam berita acara. Selanjutnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga bisa publikasi ilmiah itu membuat makalah ya, tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal. Nah, tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan. Ya, kalau tinjauan ilmiah kan tidak perlu dibuat penelitian ya. Ya, tetapi itu adalah hasil karya buah pikir Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan tinjau secara ilmiah, buat susunlah makalah tersebut dalam Bapak Ibu buatlah tinjauan ilmiah itu ya, mekanismenya tentu mekanisme ilmiah Bapak Ibu lakukan. Nah, itu cukup Bapak Ibu bukti fisiknya. Bapak Ibu menyampaikan makalah asli atau fotokopi ya dengan surat pernyataan tentang keaslian dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah membuat surat pernyataan bahwa makalah itu adalah betul-betul asli karya Bapak Ibu. Yang kedua, buat juga surat keterangan dari perpustakaan sekolah bahwa perpustakaan itu makalah tersebut disimpan di dalam perpustakaan sekolah. Nah, ini nilainya berapa? 2 ya. Bapak Ibu, ini nilainya 2. Yang berikutnya adalah ya. Nah, kalau ini adalah Bapak Ibu menulis tulisan ilmiah populer. Ini Ibu nulisnya di koran. Bapak Ibu nulisnya di koran ya. Jadi buah pikir Bapak Ibu ya. Ini jadi sebuah artikel Bapak Ibu tulis. Ini artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan, dimuat di media massa tingkat nasional, nilainya 2. Kalau artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat provinsi, nilainya 1,5. Nah, ini Bapak Ibu kalau membuat tulisan karya ilmiah populer ini kan sebetulnya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, cukup membuat memuat di 2 lembar aja Bapak Ibu buat tulisan ya, Bapak Ibu muat di koran, bisa media cetak, bisa media online ya. Jadi bisa media cetak, bisa media online. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya Bapak Ibu kalau media cetak kan tinggal digunting ya, bagian dari tulisan Bapak Ibu, tetapi tetap meskipun digunting harus ada dimuat ya di situ nama medianya yang terlihat. Kalau nggak terlihat guntingnya 1 lembar gitu ya. Jadi terlihat tanggal terbitannya, nama medianya gitu. Kalau tidak cuma 1 potongan tidak terlihat, motongnya 1 lembar. Nah, berikutnya juga kalau itu cuma fotokopi, harus ada surat pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan keaslian karya ilmiah populer.
Nah, jadi Bapak Ibu jangan terbelenggu bahwa publikasi ilmiah itu harus dari PTK saja yang bikin Bapak Ibu lumayan, karena harus membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan penelitian PTK maupun PTS, karena harus melakukan dengan sekian siklus gitu. Nah, tapi Bapak Ibu mempunyai buah pikir ya yang Bapak Ibu bisa tuliskan ya di dalam media cetak atau media online. Ini juga sudah ada nilainya gitu. Nah, silakan, sekarang banyak sekali ya, media online juga ada, ya media cetak banyak ya. Silakan Bapak Ibu muat tulisan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini juga ini artikel ya, artikel ilmiah bidang pendidikan formal. Nah ini kalau ada bedanya ya, kalau yang tadi ya Bapak Ibu, bentar. Kalau yang tadi kan ini tulisan ilmiah populer ya di bidang pendidikan dan pembelajaran. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu adalah ini artikel ilmiah ya bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Nah, pada satuan pendidikan, nah ini dimuat, kalau ini dimuatnya di jurnal ya tingkat nasional terakreditasi, nilainya 2. Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di jurnal tingkat nasional tidak terakreditasi, ini 1,5. Terus juga kalau tidak terakreditasi atau tingkat lokal nilainya 1. Nah, kalau untuk di jurnal Bapak Ibu tidak harus, misalnya gini, Bapak Ibu sudah punya PTK, nilai sudah diseminarkan, dapat poin 4 ya. PTK sudah punya dapat poin 4. Lalu Bapak Ibu dari PTK tersebut ya, Bapak Ibu ringkas ya sesuai selingkung jurnal, Bapak Ibu ringkas sesuai dengan selingkung jurnal yang ingin Bapak Ibu upload hasil PTK Bapak Ibu, maka itu nanti menjadi tambahan nilai lagi. Jadi yang di jurnal itu bukan lagi tulisan baru, tetapi PTK Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu ringkas dalam sesuai selingkung jurnal ya. Nah, itu silakan akan menambah poin Bapak Ibu sebagai publikasi ilmiah. Jadi satu PTK nilainya tidak hanya 4, tetapi ada tambahan nilai yang Bapak Ibu masukkan ke dalam jurnal. Selanjutnya Bapak Ibu bukti fisiknya, jurnal ilmiah asli atau fotokopi yang dengan jelas menunjukkan adanya nomor ISSN, surat keterangan akreditasi atau surat keterangan kalau jurnal tersebut tingkat nasional, provinsi atau kabupaten kota. Lalu surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah. Oke, lanjutnya. Nah, sekarang buku pelajaran. Untuk Bapak Ibu yang aktif membuat sudah banyak kreativitasnya membuat buku pelajaran ya. Kalau buku pelajarannya lolos penilaian BNSP, ini angka kreditnya 6 ya. Nah, kalau buku pelajarannya yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN, ini nilainya 3. Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN, ini nilainya 1. Nah, untuk diajukan apa bukti fisiknya? 1, buku asli atau fotokopi boleh yang secara jelas menunjukkan nama penulis tersebut. Yang kedua, buku tersebut harus secara jelas menunjukkan nama penerbitnya, jangan abal-abal penerbitnya ya, tahun diterbitkan serta keterangan lainnya. Yang ketiga, bila buku tersebut fotokopi boleh ya, maka diperlukan surat keaslian dari kepala sekolah, surat pernyataan dari kepala sekolah. Berikutnya modul. Bapak Ibu yang saya lihat juga banyak Bapak Ibu yang sudah mulai membuat modul ya atau diktat pembelajaran. Nah, ini juga ada nilainya ya, ada angka kreditnya. Modul dan diktat yang digunakan di tingkat provinsi itu 1,5. Kalau di tingkat kota atau kabupaten nilainya 1. Kalau cuma sekolah Bapak Ibu yang gunakan, itu juga ada nilainya 0,5. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sebetulnya sudah banyak melakukan publikasi ilmiah ini, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Cuma mungkin belum mengetahui kalau itu ada nilainya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kumpulkanlah nilai-nilai hasil karya Bapak Ibu, ya, yang selama ini Bapak Ibu buat. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu,
ketika kalau kalau yang tadi pengembangan diri ya, itu batasannya gimana? Saya pernah ikut pengembangan diri dulu, tetapi belum dimasukkan waktu naik pangkat. Sudah hangus. Kalau sudah lewat, misalnya Bapak Ibu dari 3C mau ke 3D. 3C-nya di tahun 2017. SK 3C-nya turun di tahun 2017. Nah, Bapak Ibu di tahun 2016 punya pengembangan diri ya, punya pengembangan diri yang belum Bapak Ibu masukkan waktu kenaikan pangkat 3C. Bapak Ibu ingin masukkan di waktu kenaikan 3D berikutnya, tidak bisa. Karena kalau pengembangan diri itu terbatas, batas waktunya adalah TMT. TMT SK terakhir Bapak Ibu. Kalau 1 Oktober 2017, maka Bapak Ibu boleh masukkan untuk kenaikan pangkat berikutnya adalah pengembangan diri atau diklat yang Bapak Ibu setelah TMT-nya, setelah 1 Oktober 2017. Yang sebelumnya jangan dilampirkan lagi, udah nggak ada nilainya ya. Jangan bikin pusing asesor, ini banyak banget, tetapi dilihat tahun yang dulu-dulu. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu bolehnya adalah setelah TMT SK terakhir Bapak Ibu. Kalau untuk sertifikat diklatnya, maka kumpulkanlah di satu box tuh mulai sekarang. Jadi waktunya naik pangkat nggak pusing. Nah, tetapi satu box itu adalah betul-betul mulai dari ya setelah TMT pangkat terakhir. Kalau buku gimana? PTK gimana? Boleh nggak yang dulu-dulu? Nah, kalau untuk publikasi ilmiah, yang penting itu belum Bapak Ibu ajukan waktu kenaikan pangkat. Itu boleh. Ya. Yang penting belum diajukan waktu kenaikan pangkat. Tapi yang sebaiknya tentunya mulai sekarang Bapak Ibu harus betul-betul setiap dibuat di satu box yang semua karya Bapak Ibu setelah TMT kenaikan pangkat terakhir. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini bukti fisik sudah yang 30 liter. Bisa di mute dulu Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi, kalau tadi kan buku pelajaran ya Bapak Ibu nih, tadi ya kita lihat lagi Oke. Bentar. Tunggu. Kelewat. Bentar. Nah, yang sekarang adalah buku dalam bidang pendidikan. Buku dalam bidang pendidikan ya. Nah, buku dalam bidang pendidikan nih, kalau tadi kan buku pelajaran tentunya terkait dengan materi mata pelajaran, pembelajaran anak. Tapi kalau buku dalam bidang pendidikan artinya buku yang terkait dengan dunia pendidikan. Tidak harus untuk untuk siswa aja, tapi bisa juga untuk sesama guru, untuk teman kepala sekolah. Pokoknya untuk dunia pendidikan umum, artinya umum untuk dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu membuat buku dalam bidang pendidikan ya, dicetak oleh penerbit yang ber-ISBN itu nilainya 3. Kalau dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN nilainya 1,5. Nah, ini sayang Bapak Ibu ya. Makanya kalau mau dicetak carilah penerbit yang sudah ber-ISBN. Berikutnya bukti fisik. Bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya ya buku asli, boleh juga fotokopi ya yang secara jelas menunjukkan nama penulisnya. Lalu yang kedua, buku harus secara jelas juga menunjukkan nama penerbit, tahun diterbitkan serta keterangan lainnya. Yang ketiga, bila buku tersebut fotokopi, nah ini diperlukan pernyataan ya, keaslian dari kepala sekolah. Oke, lanjutnya lagi. Nah, ini karya hasil terjemahan. Misalnya ada buku ya yang diperlu dalam pembelajaran diperlukan, nah itu dalam bahasa luar harus diterjemahkan, apakah itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab atau yang lainnya. Nah, karya hasil terjemahan itu diterjemahkan oleh Bapak Ibu, itu nilainya 1. Bukti fisiknya apa? Karya terjemahan atau fotokopinya yang secara jelas menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama penulis karya terjemahan, serta daftar isi buku yang diterjemahkan. Dan buku tersebut harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, kalau fotokopi tentunya harus ada pernyataan keaslian dari kepala sekolah.
Selanjutnya Bapak Ibu, ada lagi jenis karya publikasi ilmiah ya. Ini buat buku pedoman. Ini juga banyak Bapak Ibu guru yang sudah membuat pedoman untuk teman-teman sejawatnya ya. Nah, ini ada nilainya 1,5 ya. Nah, makalah rencana kerja atau pedoman kerja guru yang secara jelas menunjukkan nama penulis. Nah, ini bukti fisiknya ya, tahun rencana kerja. Lalu buku pedoman tersebut juga dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk penelitian atau membuat buku itu boleh dibuat oleh per orang. Kalau buat oleh per orang seperti tadi nilainya ya, yang sudah saya sebutkan. Tetapi kalau dilakukan bersama, oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang ya, ini pembagian angka kreditnya. Jadi angka kreditnya misalnya tadi buat buku berapa nilainya 3 misalnya. Lalu kalau dibuat oleh 2 orang, maka yang penulis utamanya 60%, yang bantunya 40% gitu ya. Ya kalau 3 berarti penulis utamanya dapat nilai 1,8, yang pembantu satunya dapat 1,2. Kalau 3 orang penulis utamanya misalnya kalau nilainya tadi 3, berarti 50% 1,5. Nah, sisanya 7,5 misalnya. Nah, kalau 4 orang penulis utamanya 40%, yang lainnya 20. Nah, ini jadi Bapak Ibu boleh membuat melakukan penelitian PTK boleh bersama, membuat buku boleh bersama ya. Tetapi yang tidak boleh adalah Bapak Ibu karya ilmiah populer itu tidak boleh. Karena karya ilmiah populer ya atau ulasan itu kan buah pikir 1 orang, tidak bisa 2 orang. Lanjutnya, nah itu tadi Bapak Ibu publikasi ilmiah yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk angka kreditnya. Nah, untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan yang berikutnya adalah karya inovatif. Ya, karya inovatif. Untuk karya inovatif, Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu bisa menemukan teknologi tepat guna, ya. Nah, terus apalagi menemukan atau menciptakan karya seni, buat lagu, Bapak Ibu buat tarian, apalagi Bapak Ibu membuat lukisan ya. Nah, ini ada kompleks, ada sederhana. Kompleks itu artinya agak sulit gitu pembuatannya. Pembuatannya sulit. Sederhana ya pembuatannya mudah gitu. Nah, gimana cara menentukan? Kalau menurut Bapak Ibu ini sulit, tapi mungkin menurut orang lain itu mudah gitu. Sekarang gini aja, Bapak Ibu kalau memang itu menurut Bapak Ibu sulit, Bapak Ibu kasih aja, buat aja, ajukan aja nilainya 4. Nanti kan tergantung dari asesor mau kasih ini tergantung asesor yang menganggap ini kompleks atau sederhana. Juga membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga atau praktikum. Nah, kalau alat pelajaran atau alat peraga itu kompleks, nilainya 2. Bikin video nilainya berapa? Nilainya 2 bikin video. Ya. Bikin video nilainya 2. Kalau poster mah cuma 1. Tapi video, ada juga video yang sederhana. Video yang sederhana itu gimana? Cuma tanpa animasi. Nah, itu masuknya ya videonya karyanya itu sederhana, nilainya 1. Tapi yang pakai animasi ya ada, terus itu nilainya 2. Nah, kalau praktikum ya, alat praktikum itu nilainya 4, kalau sederhana 2. Yang berikutnya adalah mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Ini baik dalam skala nasional maupun provinsi nilainya 1. Tetapi untuk kabupaten kota belum ada ya Bapak Ibu nilainya ya. Nah, ini dari Permenpannya hanya baru ada nilai penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya hanya baru tingkat nasional dan provinsi. Nah, itulah Bapak Ibu ya untuk karya inovatif mulai dari pengembangan diri, terus Bapak Ibu publikasi ilmiah, terus karya inovatif yang dapat Bapak Ibu buat ya. Nah, ini begitu juga penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Ini semuanya masuk dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan dan nilainya ada pada unsur utama yang 90% tadi. Masuk yang dalam AKK, angka kredit kumulatif. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu
di apa namanya Bapak Ibu yang sudah banyak membuat selama pandemi ya, banyak membuat alat-alat apa namanya media-media ya, baik video, kuis ataupun membuat aplikasi-aplikasi. Nah, itu dikumpulkan nilainya banyak sekali. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ajukan dalam kenaikan pangkat. Nah, Bunda, itu yang terakhir ya. Waktunya sudah 2 habis menit ya? lagi. Iya. Oke. Ya. Iya. Oke, yang terakhir unsur penunjang ya. Tadi unsur utama sudah ya, yang 90% itu masuk dalam AKK ya. Nah, sekarang yang terakhir unsur penunjang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya harus AKK-nya harus 100 ya, maka unsur penunjangnya kan 10%. Ya, untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu harus 100, maka Bapak Ibu unsur penunjang 10%. 10%-nya ini. Kalau Bapak Ibu ada ijazah yang tidak linier ya, nah itu dapat ada nilainya dalam unsur penunjang. Membimbing PKL, nah ini untuk mungkin tingkatan SMA, SMK ya. Menjadi pengawas ujian, nah ini baik tingkat sekolah maupun nasional ada, bisa masuk dalam unsur penunjang. Menjadi anggota suatu organisasi profesi, baik jadi pengurus aktif ataupun jadi anggotanya saja ya. Kalau pengurus aktif dapat 1 setahun, kalau anggota 0,75. Menjadi anggota dalam kegiatan pramuka juga gitu ya, jadi anggota 0,75 ya Bapak Ibu kalau jadi pengurus aktifnya 1. Lalu menjadi bagian dari tim penilaian kredit atau juga dapat penghargaan ya, baik Satya Lencana. Nah, kalau Satya Lencana hitungannya kalau 30 tahun nilainya 3, 20 tahun 2, 10 tahun nilainya 1. Nah, ini kalau untuk Satya Lencana ya Bapak Ibu tinggal melampirkan sertifikat atau memperoleh penghargaan tanda jasa lainnya itu nilainya 1. Nah, Bapak Ibu, ini untuk poin ya yang ijazah yang tidak linier ya, ijazah yang tidak linier. Lalu ini nilainya kalau doktor 15, S2 10, S1 5, juga kegiatan yang mendukung tugas guru ya. Nah, ini membimbing siswa PKN atau PKL atau ekskul juga bisa ya, ini 0,17. Lalu sebagai pengawas ujian, nah ini kalau di sekolah 0,08, di nasional sama 0,08. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10. Demikian dari saya, mungkin silakan Bu Uningsi kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat narasumber kita. Tepuk tangan, hore. Insyaallah barokah Subhanallah, Masya Allah, ternyata sudah mendapatkan pencerahan dari narasumber kita. Sedikit banyak kita sudah memahami ternyata menghitung angka kredit itu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin mengeluarkan pendapat sesuai dengan kesepakatan tadi, kita satu persatu saja ya Bapak Ibu. Silakan yang raise hand dulu. Saya. Baik, sepertinya Ibu Suaibah. Monggo Bu Suaibah untuk membuka mic-nya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu Dokter. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya diucapkan untuk masukannya mengenai angka kredit ini. Di lapangan sendiri, polemik yang sering saya dengar itu adalah ketika mengusulkan suatu kenaikan pangkat, semacam ada doktrin kalau pengembangan dirinya cukup sekian, misalnya tadi sudah disebutkan jumlahnya 3, 4 dan sebagainya. Sedangkan kadang-kadang kan kita memiliki lebih dari itu. Apakah itu juga tetap aja kita masukkan atau ya cukup 3 atau 4 saja ya sesuai dengan kebutuhan dari AKK tadi. Kemudian yang kedua, kita membuat video pembelajaran. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan bukti fisiknya? Apakah
hanya video yang kita buat saja, ataukah perlu storyline? Karena itu sendiri termasuk hal yang sebenarnya baru untuk kami para guru. Apakah harus juga ada laporan semacam laporan pengembangan dirinya atau cukup storyline saja? Mungkin itu saja biar berbagi dengan yang lain untuk pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Bu Dokter, silakan. Oke, ya. Nah, kalau Bapak Ibu, jadi yang tadi saya sampaikan itu kan minimal, ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu hak Bapak Ibu mengumpulkan angka kredit karena kan memang Bapak Ibu lakukan gitu. Ya, jadi masukkan aja semua gitu. Yang penting bukti fisiknya jelas. Kalau nggak ada bukti fisiknya ya jangan gitu. Itu aja, itu hak Bapak Ibu karena Bapak Ibu kan sudah melakukan itu semua. Nah, itu menjadi hak angka kreditnya Bapak Ibu. Yang saya sebutkan tadi itu cuma batasan minimal gitu. Silakan mau sebanyak-banyaknya berapa adanya. Lalu untuk video, Bapak Ibu untuk video ya, itu Bapak Ibu bisa masukkan dalam sebuah CD ya videonya. Ya, terus Bapak Ibu buat storyline-nya, masukkan storyline-nya, dan yang jelas buatkan juga surat keterangan dari kepala sekolah. Atau kalau Bapak Ibu sudah publikasikan di YouTube, nah itu dikasih linknya, dibuat jadi semacam buat laporan aja. Kalau di storyline sebenarnya sudah ada KD dan sebagainya, laporan itu sudah ada ya acuannya. Nah, tinggal Bapak Ibu buat lagi atau surat keterangan dari kepala sekolah tentang keaslian tersebut, atau juga lampirkan dari link dari YouTube Bapak Ibu tersebut. Oke, terima kasih Bu Dokter. Mungkin pertanyaan selanjutnya silakan Ibu Suci. Satu lagi nanti dari chat nih. Silakan Ibu Suci, dipersilakan Bu Suci. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu izin bertanya. Saya kan baru jadi CPNS. Nah, nanti perhitungan seperti itunya mulai kapan ya, Bu? Dan saya juga sudah ikut dan kegiatan seperti ini di atas 32 JP semua. Nah, itu nanti bagaimana dan kapan bisa diajukannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CPNS nunggu TMT PNS-nya ya, baru bisa masuk gitu. Nah, tetapi kalau nanti dicoba aja dimasukkan setelah TMT PNS, sebetulnya sih harusnya kan seperti pengembangan diri itu yang seperti tadi saya sebutkan, itu terhitungnya mulai TMT SK terakhir. Kalau untuk CPNS tentunya tidak menghitung itu ya, karena itu nanti otomatis setelah Bapak Ibu mengikuti prajabatan. Nah, tetapi silakan kalau Bapak Ibu yang sekarang CPNS dimasukkan aja nanti ketika misalnya sekarang 3A ya, udah dapat nanti SKPNS-nya 3A, lalu mau naik ke 3B, yang tadi sertifikat di masa CPNS masukkan aja gitu. Oh iya, terima kasih ya Ibu. Ya. Saya dari Gembong. Ya, silakan. Ini sepertinya Bu Suci ini dari Cibeber. Cibeber itu mungkin Rangkas atau mungkin Pandeglang ya? Cilegon, Bu. Oh, Cilegon. Ternyata sudah ada dari ujung sana ya. Satu lagi mungkin dari chat. Gembong. Ya, sebentar Pak, dari chat dulu karena ini lebih dulu menyampaikan dari Ibu Linda. Ibu Linda menyampaikan pertanyaan, apakah angka kredit yang berlebih, misalnya dari 3A beliau ke 3B, kemudian berlebih AKK-nya, apakah bisa ditambahkan untuk kenaikan pangkat selanjutnya untuk 3B ke 3C-nya? Itu pertanyaan dari Bu Linda. Selanjutnya dari Papa Asya, ini Papa Asya juga bertanya, adakah karya ilmiah yang nilainya 20 sampai 30 katanya. Seperti itu. Itu yang dari chat Ibu, monggo. Ya. Kalau untuk angka kredit kumulatif itu kan hitungannya bukan total dari golongan sebelumnya gitu, bukan itu hitungannya, tetapi hitungannya yang misalnya Bapak Ibu dari 3A ke 3B harus punya 50. Lalu Bapak Ibu sudah dapat 100, bisa dong langsung ke 3C? Oh, tidak begitu ya.
Berarti hitungannya per naik pangkat. Yang bisa loncat itu kalau Bapak Ibu mengikuti PI, penyesuaian ijazah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk angka kredit, cuma begitu Bapak Ibu sudah mengajukan, ya makanya kalau sudah punya, dirasa sudah punya cukup, sudah punya 50, segera ajukan angka penaikan pangkatnya. Nah, setelah naik pangkat, nah terhitung setelah TMT itu Bapak Ibu kumpulkan lagi biar cepat, naik lagi gitu, per jenjang ya, per pangkat gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bukan, saya ntar aja biar sekalian langsung naik 2 lompatan, tidak bisa ya. Kalau yang bisa lompat itu hanya di penyesuaian ijazah mengikuti PI gitu. Tadi apalagi satu Bu Ningsi, yang ada publikasi ilmiah yang nilainya 20 ya? Iya, ada tidak Bu? Nggak ada ya, paling tinggi tadi berapa Bapak Ibu bikin buku ya? Paling tinggi satu publikasi ilmiah tadi nilainya 6. Buku pelajaran yang ber-ISBN. Nah, kalau yang lainnya sih nggak ada ya. Nah, Bapak Ibu buat aja yang banyak gitu. Bikin video 20 video. Nah, itu dapat nilainya 20 ya. Atau bahkan kalau videonya itu dalam bentuk dianggap kompleks ya, sulit, misalnya Bapak Ibu buatnya dalam bentuk animasi, itu nilainya kan poinnya dapat 2. 10 video udah 20. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Ini sepertinya yang mengacungkan tangan, kasihan Bu, pegel kayaknya. Halo. Bapak Ece sudah. Halo. Mungkin Bu Jaitun, nanti selanjutnya Ibu Hani ya. Bu Jaitun, silakan, dipersilakan Bu Jaitun. Ibu Jaitun Julfa. Ya, terima kasih Ibu Ningsi. Terima kasih Ibu atas paparannya, sangat bermanfaat sekali dan sangat jelas banget. Yang lain mohon di mute. Pertanyaan yang pertama adalah ini kalau dia diangkat PNS-nya masuk golongan 2. Ketika kemudian golongan 2 itu beliau maksudnya dia itu sudah punya banyak sertifikat dan buku serta video, dan ketika dia golongan 3, apakah bisa dipakai sertifikat tersebut? Sementara kan masanya masih jauh ya Bu ya. Apakah ada masa kadaluarsanya bagi sertifikat dan buku video tersebut? Gitu Bu. Kemudian yang kedua, masalah buku nih Bu ya. Untuk buku antologi pendidikan itu kan masuk buku penunjang Bu. Tapi tadi saya lihat di paparan Ibu paling maksimal itu 4 orang. Kalau rame-rame bisa nggak Bu ya? Misalkan ada 10 atau 20 orang kita nih ikut KMP, ikut KMO gitu Bu. Tapi rame-rame Bu bukunya, apakah itu bisa masuk nilai? Kemudian yang ketiga, ketika berbicara Bu, terlalu banyak Bu. Cukup lagi aja Bu, katanya yang 32 jam itu yang berlaku kalau tanda tangannya adalah tanda tangan kepala dinas atau pejabat tertentu. Apakah ini betul anggapan seperti itu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung di mute Bu, karena suaranya kayaknya di belakang sana masuk Bu. Ya, silakan lanjut ya, Bu. Untuk pengembangan diri terhitung TMT terakhir pangkat Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau yang sebelum pangkat terakhir TMT Bapak Ibu udah nggak laku lagi pengembangan dirinya gitu ya. Tetapi kalau terkait publikasi ilmiah, kalau memang itu belum Bapak Ibu pernah ajukan ya silakan gitu. Nah, kalau untuk jumlahnya, untuk buku ya, kalau sejauh ini yang di permen itu yang baru saya lihat itu 4 ya. Tetapi itu juga saya belum ketahui ya, apakah ada kebijakan lain untuk lebih dari 4 gitu. Tapi kalau yang kami lihat di permen itu 4. Jadi yang pertama itu dapat 40% ya, sisanya yang lainnya gitu. Itu sih. Ya. Apa tadi satu lagi? Bu Jaitun, udah ya? Udah ya? Yang tanda tangan kepala itu yang berlaku. Kalau untuk sertifikat ya, itu yang penting adalah lembaga resmi gitu. Ya, dia lembaga resmi yang mengadakan itu adalah lembaga resmi. Gitu. Ya, itu mungkin Bu Jaitun. Selanjutnya satu lagi Bu, mungkin meskipun waktunya sudah lewat, tapi ini kasihan satu lagi. Ya, Ibu Hani Hidyawati, dipersilahkan. Ibu Hani Hidyawati. Assalamualaikum Bu Helmi. Ya, waalaikumsalam. Saya mau izin bertanya, jika ingin membuat modul atau diktat, misalnya tingkat sekolah ya,
apakah ada aturannya jika ingin mendapatkan poin, misalnya berapa lembar atau dengan isi seperti apa gitu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sekalian atau sudah? Ada gombong. Ya. Pak Iya, Asia. Silakan. Ada nih. Oh, dari Ya. mana nih? Gombong tadi silakan Gombong. Ya, terima kasih. Dari Gombong. Langsung saja, terima Ya. kasih. Jadi yang saya tanyakan, misalkan masa penilaian itu sudah 2 tahun, tetapi SK kenaikan baru berjalan 1 tahun. Apakah boleh mengajukan PHK? Adapun nanti digunakan kenaikannya mungkin tertunda setahun berikutnya baru bisa untuk kenaikannya. Terima kasih. Diulang, Pak. Tunggu, yang dari Gombong, saya kurang paham nih maksudnya. Ya, terima kasih. Jadi saya... Dibuka Pak kameranya. Oh ya. Iya, biar kelihatan gantengnya. Ya, monggo Pak. Terima kasih Ibu. Ini dari Ya. Gombong. Ya. Saya pengajuan Juli penilaiannya Juli 2019 sampai Juni 2021. Tetapi kenaikan baru berusia tahun, Bu, ada permasalahan sehingga pengajuan SK itu ada masalah. Jadi SK-nya mundur 1 tahun begitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah bisa saya mengajukan untuk periode yang saya sebutkan, Juli 2019 sampai Juni 2020. Ya. Ya, Juli 2021 maksud saya. Terima kasih. Jadi SK-nya telat turunnya gitu ya Pak ya? Yang sebelumnya? Iya, jadi dulu kan saya, ya yang sebelumnya itu kan harusnya 2019 saya kan sudah turun. Bisa pengajuan SK. Tetapi berkas saya katanya hilang di dinas. Nah, sehingga kan saya membuat baru. Iya. Nah, sehingga SK saya kan jadi mundur. Telat ya. Tetapi tetapi masa penilaian saya kan sudah 2 tahun, sudah bisa 2 tahun ini kan sudah cukup. Nah, saya rencana mau mengajukan lagi. Apakah Jadi, bisa diterima seperti itu? Pokoknya gini Pak, perhitungannya yang penting tuh TMT-nya Bapak, SK-nya gitu. TMT terakhir SK-nya tanggal tahun berapa gitu. Nah, setelah TMT SK bukan masa penilaian. Bukan, TMT SK. Yang SK Bapak terakhir, TMT-nya tahun berapa? Tanggal berapa? Itu Oktober 2020. Nah, berarti kan dari mulai setelah 1 Oktober 2020 ya, Bapak baru mengumpulkan lagi mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai sekarang. Bapak sudah punya berapa angka kreditnya? Kalau sudah cukup baru bisa gitu. Tapi yang sudah memenuhi Oktober, lebih. Kenapa? Lebih? Nilai saya sudah lebih dari kebutuhan. Enggak, dari Oktober 2020 kan baru berapa saya bulan? Baru 1 tahun. Tapi kan masa penilaian saya itu kan dari Juli 2019. Ya, menghitungnya tidak gitu Pak, menghitungnya SK terakhir Bapak itu. Nah, kalau KBM-nya dapat ya Bapak Ibu yang Desember 2020 itu nilai KBM-nya. Dapat, tapi kalau yang lain-lainnya
angka kredit lainnya ya yang masuk dalam AKK itu setelah 1 Oktober 2020 baru bisa dihitung untuk pengajuan selanjutnya. Jadi terhitungnya dari SK terakhir Bapak itu gitu. Adapun kalau untuk penilaian PKG-nya masih bisa didapatkan di Desember 2020, itu dapat 1 Bapak gitu. Tetapi kalau untuk nilai lain-lainnya, pengembangan diri dan lain-lainnya itu setelah 1 Oktober 2020. Nah, jikalau setelah 1 Oktober 2020 Bapak Ibu sudah mengumpulkan AKK dengan cukup, bisa diajukan gitu. Baik, mungkin itu Pak Halimah dari Gombong. Jawabannya nanti mungkin bisa ini secara mandiri ke panitia ya Ibu Bapak kalau misalnya masih ada kesulitan. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir tadi Bu dari modul. Iya, tentang modul ya, Ibu Hani. Ya kalau modul itu ya jelas mata pelajarannya apa, untuk kompetensi dasarnya apa, terus daftar isi itu seperti modul pada umumnya ya, ada daftar isinya, terus langkah-langkah petunjuk pengerjaannya ada. Nah itu ya, untuk kelas berapa, mata pelajaran apa, kompetensi dasar apa aja, langkah-langkah apa, petunjuk pengerjaannya ada. Nah itu harus jelas, itu aja. Jadi halamannya bebas gitu ya Bu ya? Ya, halamannya bebas kan sesuai dengan yang jelas itu semua ya terpenuhi untuk langkah-langkahnya, ada semuanya gitu materinya. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Hani, ini sebetulnya banyak Ibu pertanyaan di chat, namun waktunya gimana ya ini? Karena sudah melebihi Bu, gimana Bu? Ini kesempatan. Ya silakan 2 orang lagi. Oh, 2 orang lagi. Boleh ini saya coba bacakan pertanyaan dari Bapak Nugroho. Dokumen apa sajakah yang harus dipersiapkan agar video pembelajaran ini kayaknya sudah ya Bu ya tadi ya? Kalau untuk video kayaknya udah tadi, kemudian minta materi juga sudah. Ini mohon penjelasan, saya naik pangkat tahun 2020, TMP-nya 31 Oktober 2016. Boleh tidak memungkinkan sertifikat dari tahun sebelum TMT? Nah ini juga ya, silakan Bu. Itu ya, saja dulu. Jelas ya, kalau sertifikat pengembangan diri tidak boleh sebelum TMT gitu ya. Jadi jangan dimasukkan lagi gitu. Ya, pokoknya yang setelah TMT kumpulkan sertifikatnya, semua segera dikumpulkan yang setelah TMT gitu. Nah, Bapak Ibu, ini kan baru penjelasan poin-poin dari Permenpan nomor 16 tahun 2009. Nah, adapun nanti untuk kami masih ada beberapa tema lagi terkait dengan penghitungan ini ya, untuk pengembangan diri ini. Nanti kami akan juga untuk sesi berikutnya nanti kami akan juga memberikan format-formatnya kepada Bapak Ibu ya, terus aplikasi untuk PKG-nya seperti apa, penghitungan penilaian PKG-nya, lalu nanti juga tentunya untuk dupak, cara mengisi dupaknya seperti apa, nanti ada untuk seri berikutnya, nanti Bapak Ibu bisa ikuti ya, dan juga nanti juga kami akan berikan untuk laporan pengembangan diri itu seperti apa. Nah nanti akan ada kami sampaikan format contoh-contohnya nanti untuk di sesi berikutnya. Kalau saat ini kan kami baru menyampaikan Bapak Ibu ini loh yang harusnya Bapak Ibu terima dari apa yang sudah, aktivitas yang sudah Bapak Ibu buat, kreativitas yang sudah Bapak Ibu buat, inovasi yang sudah Bapak Ibu buat selama ini ada nilainya gitu. Nah, tadi sudah kami sampaikan, tinggal Bapak Ibu catat, rapihkan di dalam boxnya masing-masing, mana box pengembangan diri setelah TMT, ya, mana box publikasi ilmiahnya, terus untuk pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau memang sudah rasa cukup, nah, insya Allah nanti kita akan menyampaikan, melatih Bapak Ibu tentang bagaimana caranya menyusun dupak. Karena dupak itu harus dibuatnya per tahun ya Bapak Ibu, bukan ketika Bapak Ibu mau naik pangkat baru disusun dupaknya ya. Dupak itu harus dibuat per tahun. Jadi setiap tahun, di akhir tahun Bapak Ibu harus nyusun dupak, daftar pak ya, penilaian angka kreditnya Bapak Ibu, bukan dupak, pak ya. Paknya itu harus dibuat per tahun.
Nah, nanti akan kami bantu Bapak Ibu melatih bagaimana menyusun PAK ya dari box yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ya, hasil aktivitas Bapak Ibu, bukti fisiknya sudah dikumpulkan dalam satu box, maka di akhir tahun di Desember Bapak Ibu harus membuat PAK penilaian angka kredit Bapak Ibu itu ada berapa dalam setahun. Nah, tiap tahun itu dibuat. Nah, nanti kalau 1 tahun dapat berapa, 25, tahun berikutnya dapat 25, maka yang 3A ke 3B, oh ini sudah bisa naik pangkat, buatlah jadi dupaknya, daftar usulan penilaian angka kreditnya. Nah, nanti kami akan bantu untuk buat PAK maupun dupaknya, maupun buat PAK gabungannya, maupun penilaian kinerja gurunya seperti apa, nah penilaian kinerja kepala sekolahnya seperti apa. Nah, silakan Bapak ikuti untuk yang kegiatan webinar LPM yang berikutnya. Demikian Bu Ningsi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dokter. Mungkin silakan Bu Dokter mungkin untuk satu kesimpulannya untuk pertemuan hari ini. Silakan Bu. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, tentunya menjadi guru adalah tugas mulia Bapak Ibu, ya, menjadi tugas mulia, menjadi amal ibadah untuk Bapak Ibu semua. Namun tentunya semuanya juga ada juga untuk Bapak Ibu, nilai Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah, untuk itu apa semua kreativitas dan inovasi Bapak Ibu, maka lakukanlah Bapak, simpanlah baik-baik, diadministrasikan dengan baik ya, karena itu adalah jeripaya Bapak Ibu, bernilai ibadah dan juga tentunya bermanfaat juga untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu betul-betul mau mengadministrasikannya dengan baik, insya Allah itu akan selain untuk di akhirat juga menjadi ladang ibadah Bapak Ibu dalam beraktivitas, berkreativitas, berinovasi, tetapi juga di dunia juga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Silakan ikuti untuk kegiatan LPM berikutnya. Bapak Ibu akan dilatih untuk baik aplikasi PKG maupun PAK, DUPAK dan sebagainya. Insya Allah akan kami berikan. Berikut juga contoh-contoh laporan, bagaimana membuat laporan untuk publikasi ilmiah, untuk laporan untuk pengembangan diri. Nah, insya Allah akan kami sampaikan pada sesi berikutnya. Demikian dari kami, salam sehat selalu, semoga kita dapat beraktivitas senantiasa dan segera, semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita dapat bertatap muka, dunia pendidikan akan kembali tercerahkan oleh Bapak Ibu semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi dari narasumber hebat kita. Meskipun banyak pertanyaan di chat maupun yang raise hand, namun berhubung waktu yang tidak memungkinkan, tetapi Bapak Ibu jangan berkecil hati karena Lingkar Pendidikan Madani masih ada 3 seri Bapak Ibu yang akan kita kupas habis, yang akan membuat kita mahir untuk menyusun DUPAK, menyusun PAK, sampai bagaimana membuat PKG pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, kita masih punya 3 pertemuan, silakan pantau terus di grupnya, pantau terus, nanti mungkin panitia akan menginformasikan waktu-waktu kapan kita bisa berjumpa kembali agar materi hari ini yang mungkin belum memahami atau mungkin ada yang tertinggal nanti bisa bertanya kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu, hari ini kita mungkin dicukupkan sampai di sini dulu sambil menunggu materi kenaikan pangkat kenaikan pangkat ada di chat ya Bapak Ibu, masih proses pengiriman, saya mohon maaf, jadi jangan dulu keluar, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mendownload materi dari room chat ya, itu mungkin materi yang bisa Bapak Ibu pelajari kembali. Di samping itu Bapak Ibu mulai menghitung-hitung atau mungkin mengumpulkan berkas-berkas yang nanti bisa dijadikan bahan praktek untuk pengusulan DUPAK yang akan dibimbing langsung oleh ahli-ahli dari Lingkar Pendidikan Madani. Itu saja kami dari Lingkar Pendidikan Madani mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Mohon maaf pasti pada pertemuan kali ini banyak yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada seri-seri berikutnya. Saya Uningsi, mohon maaf.
Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.